morning. Morning. Okay, so welcome to the class of pedagogical application, especially for the module describing things and people at school. So, how are you today, Bapak Ibu? Good. Okay, so you ready to learn? Yes. Alright, perfect. So, Bapak Ibu semuanya, kita sebelumnya sudah berkenalan ya, tapi nggak apa-apa ya, kita kenalan lagi. Nah, saya Rahmat Ali Mauli, BDI Suara Ahli pertama di Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini semua Bapak Ibu semuanya guru kan? Iya, Tapi Pak. bukan guru bahasa Inggris. Bukan, Pak. Oke, tapi harus belajar bahasa Inggris di 2027 nanti, benar Yes, tidak? iya, Nah, Pak. maka dari itu sudah pas ya untuk forum belajar kita, dan ini kesepakatan kelas kita yang kemarin masih sama atau ada yang mau ditambah? Cukup, Pak. Oke, nice. Nah, sebelum kita belajar mungkin bisa dipimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Oke, silakan. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alright, so thank you Pak Rocky. Nah, di sini masih ingat ini pembelajaran kapan? Pertemuan sebelumnya, Pak. Oke, terkait apa? Classroom English. Oke, nah Bapak Ibu sebelum kita memulai ke pembelajaran selanjutnya, karena susah untuk bagaimana menerapkan pembelajaran yang akan kita pelajari kalau ini aja nggak hidup, maka dari itu kita refleksi dulu ya untuk pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada board game, pernah bermain anak tangga, ular anak tangga sebelumnya Bapak Ibu? Nah, Oke, nah di sini sudah ada saya siapkan dadu. Ada yang mau main? Saya, Pak. Oke, nah nanti dijawab sesuai dengan nomor berapa dan yang dilemparnya itu. Oke, juga. So, greeting. Oke, classroom English bagaimana greeting your students how they are. Hello, student. How are you today? Alright, perfect. Give applause to Ibu Musika. Nah, berarti untuk konsep classroom English sudah paham ya semua? Sudah, Pak. Oke, maka dari itu kita layak untuk maju ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya sesuai dengan tema yang di awal tadi, tetap terkait pedagogical applications di modul 2. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu diharapkan para peserta pelatihan dapat menerapkan model discovery learning menggunakan teknik TPS atau Team, Pair and Share dan juga Jigsaw dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran describing things and people at the school. Nah, ini adalah pokok bahasan dari materi tersebut. Ada model discovery learning, kita akan membahas 2 teknik TPS dan Jigsaw, dan yang terakhir kita akan membuat project lesson plan. Bapak Ibu siap untuk hari ini? Siap. Oke, masuklah kita materi yang pertama, yaitu model discovery learning Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mohon kita buka gadget kita bersama. Di sini sudah saya siapkan Mentimeter, mohon di scan Bapak Ibu. Nah, di sana ada pertanyaan terkait discovery learning. Jadi ada satu kata yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua ketika mendengarkan istilah discovery learning. Silahkan Bapak Ibu dijawab. Oke, semuanya sudah tampak ya di sini, semuanya ada yang menjawab menelaah, menggali, konsep diri, dan yang paling besar apa ini semua? Oke, kira-kira ada dari Bapak Ibu yang bisa mengaitkan, nah kata kuncinya udah hampir tepat ini terkait discovery learning. Ada yang bisa elaborasi apa Ibu Anela? Menurut saya menemukan di discovery learning itu adalah kemampuan peserta didik atau murid untuk bisa menemukan konsep pembelajaran mereka sendiri di kelas bagaimana. Oke, nice. Tepuk tangan Ibu Anela. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, nah tepat sekali apa yang disampaikan dengan Ibu Anela, bahwasannya discovery learning ini adalah model pembelajaran Bapak Ibu yang memberikan kesempatan kepada peserta didik, anak murid kita Bapak Ibu, untuk menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui proses. Ada prosesnya Bapak Ibu, ada 4: mengamati, menyelidiki, berdiskusi, dan menarik kesimpulan. At the end of the day, murid kita lah yang mencari hasil, menelaah hasil dari pembelajaran itu sendiri. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, silahkan Ibu Mustika. Jadi apa bedanya discovery
interesting questions. Karena di pembelajaran mendalam kan Bapak Ibu sering banget kita dengar inquiry learning, discovery learning. Jadi apa ya bedanya? Sebelum saya jawab, ada yang bisa kasih perspektif? Oke, banyak lagi. Menurut saya perbedaannya itu ada di kemudian. Jadi kalau discovery learning itu proses di mana peserta didik itu menemukan sendiri kegiatannya. Tapi kalau di inquiry learning itu proses untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Oke, nice. Terima kasih Bu Anela. Ada lagi? Oke, nah yang kurang lebih apa yang seperti disebutkan Ibu Anela, tapi garis besar atau benang merah dari perbedaan keduanya ini adalah bagaimana cara menemukan hasilnya. Kalau di discovery learning, hasilnya itu sudah ada, guru sudah tahu. Jadi guru tinggal mengarahkan peserta didik untuk mencari hasilnya dengan konsep mereka sendiri. Sedangkan inquiry learning itu Bapak Ibu, guru juga tidak tahu hasilnya. Sama-sama mereka mengelola critical thinking mereka untuk mencari hasil dari permasalahan yang ada sesuai dengan konsep pembelajaran mereka. Jadi itulah yang membedakan antara discovery learning dengan inquiry learning. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Jelas banget. Oke, terima kasih. Nah, mungkin bertanya-tanya, kenapa sih discovery learning untuk anak SD? Apakah mereka mampu? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa alasan kenapa dianggap discovery learning ini cocok untuk pembelajaran anak SD Bapak Ibu. Dengan ada 5 poin penting di sini. Yang pertama, discovery learning ini Bapak Ibu mendorong peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, kemudian berpikir kritis dan kreatif, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan komunikasi, dan yang terakhir yang paling penting Bapak Ibu, karena discovery learning mereka yang bertindak, mereka yang menemukan, di sini akan membangun pemahaman melalui pengalaman belajar Bapak Ibu. Jadi ini adalah strategi komprehensif membuat anak didik kita itu tidak hanya aktif tapi berkolaborasi dan bereksperience. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Nah, ada 2 teknik Bapak Ibu yang biasa atau yang bisa digunakan untuk mendukung model discovery learning Bapak Ibu. Ada TPS dan Jigsaw. Sebelumnya ada yang pernah tahu istilah ini Bapak Ibu? TPS ada yang udah pernah Tahu Pak sedikit. tahu sedikit. Kalau Jigsaw? Belum. Oke, nah Bapak Ibu semuanya sudah ada gadget dan juga media belajarnya. Oke, nah saya mau bagi 2 kelompok. Nah, di setiap kelompok Bapak Ibu berdiskusi, mencari apa itu sih secara dalam, memahami secara dalam di kelompoknya terkait think, pair, and share dan juga Jigsaw. Jadi saya bagi 2 kelompok, kelompok TPS dan kelompok Jigsaw. Nah, di sini langsung saja mungkin di kelompok sebelah kiri untuk mendalami apa itu sih sebenarnya TPS. Siap? Siap. Oke, silakan. Dan ini adalah kelompok Jigsaw. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mencari, menggali informasi terkait 2 teknik ini, dan pada akhirnya nanti buat di poster, nanti akan dipresentasikan setelah kelas ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan Bapak Ibu berdiskusi. Nah, setelah siap nanti mungkin bisa dikirim ke saya posternya agar bisa saya tunjukkan dan Bapak Ibu presentasi di dalam. Oke, sudah selesai semua posternya? Sudah. Oke, nah bisa kembali ke posisi duduk semula Bapak Ibu. Nah, kelompok siapa duluan yang ingin maju nih? Saya juga sudah menerima dokumen posternya. Kelompok yang siap duluan siapa? Kelompok TPS. Oke, silakan maju semua kelompok TPS. Baik, izin Bapak Ibu, kami dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan tentang TPS. Ini adalah poster yang sudah kami buat. Secara intinya adalah bahwa TPS atau think, pair, share itu adalah teknik pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir secara mandiri,
berdiskusi dengan berpasangan dan berbagi hasil diskusi kepada seluruh kelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok TPS. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok jigsaw silakan maju untuk presentasi. Saya buka poster kalian. Oke. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai teknik jigsaw, yaitu teknik pembelajaran kooperatif di mana setiap peserta didik menjadi ahli pada suatu bagian materi, kemudian mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompoknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok jigsaw. Silakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, karena bekerja di kelompok sudah memahami terkait apa itu TPS dan apa itu jigsaw. Nah, benar sekali bahwasanya kalau konsep di TPS itu ada individu berpasangan kemudian berbagi hasil, dan kalau dia jigsaw adalah bagaimana satu sama lain saling melengkapi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, karena sudah tahu nih apa itu discovery learning, apa itu teknik apa tadi, TPS dan juga jigsaw. Nah, Bapak Ibu udah pernah buat RPP kan? Nah, maka dari itu di sini kita buat konsep RPP-nya dengan memasukkan pendekatan dan dua teknik tersebut. Oke, ini adalah petunjuknya Bapak Ibu. Silahkan bekerja secara kelompok, dengan kelompok yang ada di sini. Nah, maka dari itu di akhir nanti Bapak Ibu kumpulkan, kita akan refleksi kelebihan dan kekurangan dari RPP-nya sehingga nanti siap untuk video micro teaching untuk pertemuan selanjutnya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk diskusi membuat RPP-nya. Oke, nah sudah selesai semua RPP-nya? Sudah. Oke, nah saya juga sudah menerima. Nah, di sini saya juga sudah kasih feedback ya untuk saya, dan silahkan Bapak Ibu mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 kan RPP-nya pasti berbeda ya, karena memilih saya lihat di sini topiknya juga berbeda tapi di modul yang sama. Nah, bisa disebutkan kelebihan RPP kelompok 1 dan apa kelompok 1, apa kelebihan dan kekurangan untuk RPP di kelompok 2 yang untuk saling feedback, mungkin ada yang mau disampaikan? Kelompok 1 ya? Iya, mungkin bisa untuk yang kelompok 2 ya Pak ya? Iya. Nah, untuk yang kelompok 2, untuk tahapan pembelajarannya, kegiatannya bisa lebih dispesifikan lagi karena tadi saya lihat masih bersifat umum. Oke, mungkin itu. Jelas terlihat metodenya. Oke, terima kasih. Itu mungkin feedback atau refleksi untuk RPP kelompok 2. Untuk kelompok 2 terhadap kelompok 1. Ya ini mah kalau untuk dari kelompok 2 ke kelompok 1 mungkin tadi dari RPP yang tadi jelasin antara KPS sama jigsaw-nya tuh seperti beririsan. Oke. Kayak belum ada yang jelas kemarin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah menjalankan proses pembelajaran pada hari ini. Nah, itu sebagai perbaikan, mungkin itu persiapan kita karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan micro teaching kan Bapak Ibu. Jadi feedbacknya mungkin ketika itu make sense bagi Bapak Ibu bisa diperbaiki dan dimodifikasi. Nah, refleksi Bapak Ibu, kira-kira apakah teknik pembelajaran dipelajari bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu setelah kita belajar semua ini? Bisa. Bisa ya, sangat masuk akal ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu selesailah kelas kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua adalah guru dan guru itu harus siap dan siap untuk bisa mengajar secara baik di dalam kelas. Maka dari itu untuk membuat pembelajaran yang bermakna dimulai dari perencanaan yang baik dan strategi yang tepat. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di kelas micro teaching selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.